Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali kita ada di podcast Saya Jumat untuk kesempatan hari ini ya. Dan setelah sekian lama kita mengalami pandemi sampai sekarang ini juga masih kita rasakan, bahkan sekarang ini semakin banyak ya, lagi banyak-banyaknya nggih Bu. Dan mudah-mudahan kita tetap masih bisa menjaga kondisi kesehatan kita. Masih bisa beraktivitas walaupun mungkin tidak sebebas dulu. Tapi kita undang Ibu Siti Masitoh matur nuwun sudah bisa hadir hari ini. Alhamdulillah. Di tengah jadwalnya yang sibuk sekali Bu Siti nggih. Ini tadi pas maaf ada beberapa acara yang agak kita percepat terus kita meluncur ke suara tebu ireng. Ngapunten Bu Siti. Enggak apa-apa. Ini akhirnya dipercepat ini meetingnya. Jadi saya buka masker ya. Oke, biar kita bisa. Supaya agak sudah melalui protokol kesehatan juga. Jadi Bu Siti Masitoh ini adalah beliau juara Kori nasional tahun 1996. 98. Oh 98. 98. Yang 96 ini yang mewakili Sumatera bukan Bu? Itu tahun 96 itu. 96. Ada di Sumatera, terus yang paling akhir itu di Jakarta tahun 98. Yang 98 itu. Wow, 98. Jadi juara Kori nasional mewakili Jakarta dan bukan mewakili Jawa Timur, mewakili kampus kita, iya. Oh, mewakili Unhas. Iya, Unhas. Oh, jadi Bu Siti Masitoh ini adalah alumni Unhas. Saya alumni Unhas. Tahun berapa Bu? Saya masuk ke kampus itu tahun 97. 97. Wisudanya tahun 2000. 2000, tahun 2000. Ya, tahun sekitar 2001 insyaallah segitu. Itu S1-nya. Terus S2-nya insyaallah masuknya tahun 2004 di Unhas juga. Di Unhas juga paskanya. Jadi S1 Unhas, S2 tetap Unhas. S1-nya ambil? Saya PAI. Oke, terus di paskanya saya ngambil di MPDI-nya. Oh, gitu. Jadi alumni Unhas dan sekarang ini beliau ini adalah seorang dai di mana-mana, keluar di YouTube juga. Ini bisa dilihat ya. Barokahnya Mbak ya. Kayaknya mungkin kalau dari obsesi saya ketika kita masih ta'allum itu proses studi itu kita hanya bisa berimajinasi atau mungkin namanya orang itu punya obsesi. Obsesinya tidak ke situ. Kita hanya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, pengajar gitu ya. Soalnya kan pendidikan agama Islam. Nah, di situ seorang pendidik, seorang pakar pendidikan, saya ngajar. Intinya dari himmah saya itu awal dari saya bisa mendidik, saya bisa mengajar, intinya itu. Tapi kok ternyata Allah memberikan plus dari apa yang saya impikan. Ternyata di situ Allah memberikan saya, mentakdirkan saya menjadi seorang pendakwah yang kebetulan memang kita kemana-mana dan alhamdulillah di mana-mana itu pun selalu saya rasakan barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Adlan Ali. Ini bukan karena kemampuan kita loh ya, tapi ini adalah barokah dari doa para alim, para ulama itu. Yang di Mars Unhas sendiri itu kan ada sedikit kata-kata di tanganmu wahai mahasiswa. Kalau zaman dulu IKH ya. Nah, itu kan betul-betul dilakukan ya kayaknya Mars Unhasnya. Ya Allah. Jadi dari moto skripsi saya itu ada khairun nas anfa'uhum linnas. Dari skripsi S1 itu khairun nas anfa'uhum linnas, di al ulama'u warasatul anbiya. Kok saya rasakan ya Allah, ini kan sebenarnya kan untuk menjadi istilahnya pendakwah ini harus proses yang betul-betul berkualitas ya. Saya sendiri merasa saya belum berkualitas, ya Allah kok saya tiba-tiba dijadikan begini. Jadi saya minta ya Allah berikan kekuatan, berikan pemahaman, keilmuan yang mungkin belum pernah kita pelajari gitu ya, karena kadang-kadang kita itu kan yang kita hadapi juga orang yang luar biasa begitu. Iya betul. Ya minta doanya mudah-mudahan dalam berdakwah ini selalu diberikan istilahnya kelancaran, karena sekarang ini suasana yang dirasakan di Indonesia masih sangat-sangat sensitif. Kita kadang-kadang kalau mau bikin acara mau ini itu masih agak ada harus berpikir karena pandemi ini kayaknya belum berlalu ya. Karena pandemi ini Bu?
karena sensitif karena apa? Iya, karena pandemi ini kan orang itu kan takut dari kerumunan gitu kan. Nah, sedangkan ketika ada acara kan mesti orangnya kan luar biasa banyaknya itu, kadang ada 3.000 orang, kadang. Nah, ini di masa pandemi ini bagaimana kegiatan untuk sementara kemarin udah di cancel di Lampung, di Kalimantan Timur itu di cancel sementara. Jadi kita ya nggak apa-apa, kita ambil hikmah, kita harus beristirahat. Ya kita bersama-sama dengan para santri, kita belajar bersama gitu. Jadi ada hikmahnya. Perjalanan Bu Siti ini kan dari Qori ya. Iya, dari betul. Qori, kemudian menjadi pendakwah. Nah, ini mungkin bisa jadi satu bidang yang berbeda gitu. Betul. Dari Qori ke pendakwah. Nah, ini Bu bisa diceritain awal-awal dulu itu kok bisa tertarik ke Qori ini gimana Bu? Gini ya. Masa kecil saya itu kan kebetulan orang tua saya, ayahanda saya itu Qori juga gitu, ibunda juga Qori. Gitu. Cuman Qorinya Qori kampung, tidak Qori yang ikut MTQ. Tapi karena saking cintanya tilawatil Quran, sehingga anak pertama saya itu kan kalau mau tidur itu saya harus disuruh mengikuti baca. Ayo nak, ikuti ayah. Ayo nak, dari ibu muni, nek gak muni nanti tidak akan saya kasih sangu. Nah, anak kecil dikasih iming-iming begitu kan luar biasa. Aduh, ini kecil begitu ya? Iya, saya katanya ya ceritanya ayah, awakmu biyen niku nak, kalau bahasa Indonesianya begini, kamu dulu itu nak, waktu masih baru bisa ngomong 2 tahun itu ayah sudah mulai mengajak kamu untuk senantiasa komunikasi dengan Quran. Mau tidur tirukan, mau tidur tirukan. Ayat pertama, surat pertama yang saya bisa ada Al-Waqiah, Al-Qiyamah, itu masih ingat sekali saya. 2 tahun itu ya. Jadi belum bisa alif ba ta sa jim huruf hijaiyah itu belum bisa. Tapi saya sudah bisa melantunkan qiraah bitaghonni, 1 makro di surat Al-Waqiah itu. Terus berikutnya ke Al-Qiyamah dan seterusnya, hingga menjadi kebiasaan. Nek kita sudah sering baca, terus kok gak mau itu kok kayaknya kangen. Jadi sehari itu kadang-kadang saya itu pagi bengok-bengok itu tilawah itu 1,5 jam, kadang 2 jam. Terus nanti siang itu pokoknya kemanapun tuh selalu rengeng. Akhirnya cinta Quran. Ketika sudah cinta Quran itu ayah saya terus mengajak saya. Ayah ini kan pendakwah ya. Jadi kecil saya jadi ayah juga pendakwah. Ayah itu pendakwah di mana-mana. Jadi setiap ayah mau dakwah itu saya disuruh qiraah. Ayo nak qiraah dulu. Jadi lama-lama orang-orang usia dari mulai 2 tahun itu sudah mulai diajak digendong juga. Tampil itu usia berapa? Udah berani tampil sendiri sekitar mungkin 5 tahun atau 5 tahun? Sudah berani. Jadi masih unyu-unyu begitu. Sudah bisa berani tampil. Betul. Seandainya ada video atau apa, mungkin lucu sekali anak kecil bisa baca gitu ya. Ada videonya atau foto mungkin ya kalau foto ada dulu ya. Terus tuh cuman waktu itu sudah buruk-buruk begitu, fotonya sudah kayaknya rusak begitu. Lah akhirnya saya mencoba diikutkan pada musabaqah tilawatil Quran. Ayo nak, untuk mengukur kemampuan. Dari ikuton. Loh ya, masa anak kecil ikut? Nggak apa-apa. Awalnya ndak mubasyaratan nasional begitu tidak, tetapi dari tingkat kecamatan dulu. Tingkat kecamatan ini saya ikut kelas 2 MI. Saya kelas 2 MI itu ketika itu peserta paling kecil anaknya Bu Siti. Paling kecil ini keponakan saya. Oh, keponakan. Lah ketika itu namanya orang masih kecil, undian paling akhir juga. Jadi dapatnya pas paling akhir. Terus akhirnya saya juga waktu itu busananya bukan busana muslim yang seperti ini. Jadi masih pakai seragam sekolah zaman tempo dulu itu kan masih segini gitu ya, sama rok begitu sama jilbab begitu aja. Tapi ya disuruh baca ikut aja. Saya jadi bismillah, saya pede aja bismillah. Lah ketika saya mau tampil itu sudah peserta udah nggak ada orang yang lihat, sudah habis semua. MI itu Bu ya? Iya MI. Akhirnya tuh saya baca ikut dari MTQ-nya di kecamatan. Di kecamatan. Berarti di kecamatan di Bo? Boten, di kecamatan Mojowarno. Oh, mau coba. Oh iya. Kecamatan Mojowarno. Iya. Akhirnya saya itu nyun sewu, karena saya ibaratnya nggak ada yang lihat, saya pede aja ya, saya baca gitu. Lah kok tiba-tiba setelah beberapa kali baca banyak orang yang berjubel datang. Akhirnya
Sama narik endi? Kamu anak mana? MI mana? MI Al-Maunah. Mana itu mau jejer. Oh, kamu lo nanti ya jur. Betul mungkin saya gitu kan. Terus akhirnya saya kan paling akhir saya mendengarkan keputusan Dewan Hakim, ternyata kok dilalah kersane Allah gitu ya. Allah mentakdirkan saya mulai jadi juara di MTQ. Awalnya begitu. Lama kemudian diikutkan di kabupaten dan seterusnya begitu ya. Menang sampai yang namanya piala itu di rumah itu waktu itu kan masih ibaratnya apa ya, masih ayahanda itu masih dalam proses pembangunan pondok pesantren, proses madrasah, sehingga piala-piala itu tidak diurusin. Jadinya kan banyak yang jatuh atau apa. Makanya saking banyak piala itu ayah bilang gini, nak nanti insya Allah akan diberikan tempat untuk piala-piala ini biar nggak berserakan seperti ini. Karena memang ayah ini lagi bangun pondok pesantren dan madrasah, sik sabar disik. Ini kan sebenarnya koleksi untuk buat cerita anak cucu gitu ya. Ini loh Umi waktu di buat sini. Iya gitu ya. Begitu. Jadi saya sampai di Sumatera, sampai di Bali, sampai di manapun, di Jawa Barat, di Jakarta, alhamdulillah gratisan semuanya itu, barokahnya Quran semua. Dan maksudnya gratisan apa yuk? Ya kita transport kalau mau ke kita refreshing atau apapun kan mestinya kita mengeluarkan uang ya. Lah kalau habis MTQ itu mesti diajak ke sambil jalan-jalan gitu. Waktu di Sumatera ke Gunung Dempo, ke Jembatan Ampera. Itu dari umur berapa sudah sampai ke mana-mana? Kalau kayaknya sudah mulai tahun 90-an gitu ya. Kayaknya sudah mulai aliyah itu saya. Aliyah ya. Itu sudah mulai aliyah. Kalau masih MTS itu masih di sini-sini di provinsi gini. Terus akhirnya itu kita selain ikutan MTQ, bahkan pernah saya diajak untuk dulu ada suara bahana pelajar gitu loh. Yang namanya kompetisi seperti itu. Bahana suara pelajar. Iya, itu saya ingat banget itu. Itu guru saya menginstruksikan saya untuk mengikuti itu. Terus ayah, nak, kalau itu nggak boleh. Tapi kalau MTQ boleh. Jadi saya nggak berani untuk menerjang apa yang sebenarnya juga suka nyanyi. Suka gitu. Banget. Gitu. Ya orang-orang seni itu kan apalagi kan renggang-renggangnya dari karena suka apa seni istilahnya gitu ya Bu ya. Betul. Sehingga apa? Kayaknya indah semuanya deh walaupun pop atau dangdut atau keroncong atau qasidah itu kita semuanya suka. Cuman karena memang ayah itu membatasi tidak boleh kita apresiasi di bidang-bidang itu karena ayahanda memang kan mungkin kiainya Thorikoh gitu ya. Kiainya Thorikoh sehingga anaknya harus mengikuti ayahnya. Kalau ini nggak boleh. Jadi saya kalau saya minta boleh nggak? Jadi penasaran sama suaranya kalau nyanyi. Suaranya sudah mudun mesin ini. Nanti kalau sesi apa kiraan nanti kita dengerin sesi sendiri ya. Nah ini saya pengen dengerin suaranya kalau nyanyi. Aduh, kalau nyanyi di gimana ya? Zaman dulu itu ada lagu, saya lupa anunya. Dulu saya waktu apa aja deh, zaman MOS itu ya. Kalau zaman sekarang kan MOS. Kayak dulu itu apa itu awal masuk sekolah itu apa ya? Saya diminta saya diminta sama mbak OSIS itu, mbak di MAPM itu. Ayo dari grup Cutnya Adin, saya masih ingat saya. Ada Cutnya Adin, ini saya grup Cutnya Adin. Ayo grup Cutnya Adin, ayo masuk, ayo maju. Aduh, ayo kamu dong. Masa aku tuh ada pernah nyanyi Magadir, pernah nyanyi lagunya Sayyidah Al-Ghina Al-Arabiyah Ummi Kulsum. Terus coba juga, Bu, coba. Aduh, yang mana ya? Yang mana ya? Magadir boleh lah. Magadir Bu. Oh Magadir. Magadir ya. Magadir. Magadir ya kalbil ala Magadir. Agak-agak lupa sih ya karena udah lama banget, sudah zaman tahun tahan nafas Bu. Itu zaman tahun 90
berapa 90-an gitu ya. Lama. Iya, itu tahun tempo dulu. Jadi terus di Unhas waktu ospek zaman dulu itu ospek. Kalau sekarang apa juga nggak tahu namanya ya. Saya diminta juga sama ketua ospeknya, ayo ada yang berbakat enggak gitu ya, disuruh nyanyi, makanya panggilannya Magadir gitu. Jadi ya Allah, kenalnya Magadir, dipanggil Magadir gitu sama teman-teman. Terus ketika ada malam di ta'aruf waktu akhir penutupan itu Kiai Haji Abdul Jabar Adlan, Bapak, saya manggilnya Bapak gitu ya. Neng nanti malam baca ya. Loh, jangan saya anak baru, nggak apa-apa, ayo baca aja. Ini surat Al-Hujurat ayat 13, masih ingat banget. Oh nggih, karena kita di pondok itu kan biasa setoran Quran, nggih langsung aja connect. Ya, jadi kita, oh iya insya Allah Bapak nanti pakai apa, lagu apa nanti Bapak itu mesti kepo gitu kan. Ya nanti aja nopo Pak. Sing sadu aja, sedih-sedih kan masuk kuliah, sing seneng, sing bahagia. Oh nahawan aja Bapak. Ya wes gak apa-apa. Tambahin apa gitu loh. Saya tambahin insya Allah kalau nggak salah itu ada surat Al-Baqarah ayat berapa itu yang awalnya walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi kita berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, ta'allum kita, menjaga pengendalian emosional dari kita di pondok itu kan. Perempuan semuanya di MAPM juga perempuan semuanya, tiba-tiba kita sekolahnya sama cowok gitu kan. Ini harus ada dalam hati kita, kolbi kita tuh sekat untuk bebas tapi ada batas. Batasan-batasan inilah yang harus kita jaga. Inilah yang memang kadang-kadang agak-agak memang berat untuk dilakukan seorang mahasiswa atau mahasiswi. Kadang kalau nggak ada yang namanya keyakinan kita, Allah melihat hati kita, pikiran kita, kadang bisa ngeslong. Makanya ya Allah jagalah. Makanya masuk kampus, abah saya, ayahanda saya langsung menyumpah saya, ayo nak syahadat, hadap sana. Saya akan istiqomah. Saya akan insya Allah tidak tolah-toleh. Walaupun ono arek ganteng, walaupun ono arek bagaimanapun, wes pokoknya anak ayah oke ya siap. Tapi zaman sekarang kok susah kayaknya. Ya mungkin zaman sekarang mungkin agak ada yang namanya halah, yang penting kan nggak ada masalah apapun. Tapi padahal sebenarnya kita sekecil apapun yang namanya maksiat itu jangan sampai kita aplikasi ya. Karena apa? Sekecil apapun, kecil lama-lama kan ya loh gitu loh. Jadi kalau bisa kita hindari saja, wa ya'muruna 'anil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Insyaallah kalau kita selalu kemanapun ingat Allah itu malulah, kita mau gini malu banget gitu kan. Insyaallah seperti itu. Bu Siti, waktu mewakili Jakarta tahun 98 ini usianya berapa Bu Siti? Saya itu usia berapa ya? 19-20 kayaknya. Berarti 18 di Unhas itu memang. Pokoknya awal masa ya 19 ya. Waktu itu Presiden Habib yang memberikan pialanya itu. Pengalaman tak terlupakan pas pada saat itu apa Bu? Gini, waktu itu kan saya peserta termuda, kembali mesti peserta termuda ya. Waktu di kecamatan termuda, di kabupaten termuda. Malah di kabupaten itu saya dengan senior saya tanding dengan almarhumah Mbak Istidamatul Fadilah dan Mbak Mila Kamelia yang sekarang jadi pengawas sekarang itu kayaknya koordinator penyuluh di Kemenak Jombang. Beliau itu sudah mulai waktu itu di semester berapa saya baru masuk aliyah waktu itu tahun 96 itu. Jadi saya sudah memprediksi nanti sing juara itu. Saya nggak mungkin masuk ke situ karena saya masih junior banget begitu kan. Ternyata memang Allah mentakdirkan yang dinilai itu bukan umurnya sayang, yang dinilai adalah bacaan kita. Karena kita baca itu bukan makro yang kita suka terus kita presentasikan, bukan, tapi makro dari Dewan Hakim, makro wajib. Nanti nomor undian ini baca ini, begitu. Jadi kita bikinnya ya ketika iya belum tahu. Jadi ya Allah jangan sampai saya jali, jangan sampai saya salah intinya itu. Akhirnya saya baca. Nah ketika itu saya baca dari mulai kan kalau MTQ itu kan diawali Bayyati, yang cabangnya ada 5, Qoror, Nawa, Husaini, Syuri dan Jawabul Jawab. Nah kita lanjut, paling sukanya Hijaz, Nahawan, Ros. Kalau misalkan masih ada waktu kita tambah Sika begitu ya. Nah ketika itu
kok alhamdulillah itu pas gitu dengan waktunya itu, tek pas. Terus saya waktu selesai baca, anaknya Bu Istifsarah itu kebetulan satu kamar dengan saya, Mbak Atiatul Husna itu kan dulu belum ada HP gitu ya, masih tape recorder Sony itu, saya kemana-mana itu mesti bawa itu aja. Saya kalau kemana-mana saya ngerekam, ya nggak punya HP, belum ada HP zamannya. Jadi saya dibandingkan beli jajan daripada nggak punya baterai, saya mending beli baterai. Iya, baterai untuk proses ketika ngerekam biar saya saya lihat oh iya alhamdulillah ini nggak ada falesnya, nggak ada katakan cengkok yang sumbang atau apa, nggak ada. Terus ketika itu mat-matnya semuanya rata, alhamdulillah pas dengan porsinya. Pas ketika ada pengumuman di pendopo itu, saya diminta sama panitia dari Pemda itu, Mbak dari Putri Wali Songo, mana MTQ Putri Wali Songo tadi itu. Iya Ustadz, saya nanti baca ya pada penutupan MTQ. Loh jangan saya Pak, kan bukan menang. Loh enggak, pokoknya nanti harus baca loh ya. Saya nggak dikasih tahu itu. Waduh, kok saya yang baca, seharusnya kan dari Qori'ah dewasa putra atau putri begitu ya. Kok saya? Ya wes saya diminta ya, saya berusaha untuk memaksimalkan. Lah ketika saya ada pengumuman itu, juara 3-nya itu kebetulan Mbak Istiqamatul Fadilah senior saya ketika saya di kanak-kanak, beliau di remaja. Terus juara 2-nya Mbak Mila Kamelia yang usianya agak jauh dengan saya. Terus juara 1 kok dari PPWS Putri Wali Songo. Saya ya histeris aja teman-teman yang mengantarkan itu ya. Ya baru kali ini PPWS juara 1, biasanya kan juara 2 atau juara berapa gitu kan. Terus pulang-pulang bawa piala ke Banyai Sowan. Alhamdulillah ada kebahagiaan dan di raut wajah beliau. Ya Allah alhamdulillah. Jadi ketika lihat ada piala di PPWS di Wali Songo, ada tahun 90 sampai katakan tahun 2000 di MTQ sama MSQ, sholawat itu adalah piala dari kita. Allahu Akbar, itu apa ya, kayaknya kebahagiaan lah ketika kita bisa mengangkat nama baik alma mater kita, ahad kita, kampus kita itu ya Allah. Saya mau berangkat ke Jakarta kemarin juga disangoni sama Ustadz Fauzi Makarim. Ya Allah, beliau ketika itu rektor, Pak Darujat Kadarusman, Pak Mansur Zawawi, mereka semuanya briefing saya. Kita nggak bisa nganterkan nak, tapi bilu kok, karena kita dari MAK jadi lanat Mbak Godan, kita nggak bisa ikut ya nak. Terus, oh enggak apa-apa, lah Ustadz ayo itu. Saya bilang pakai bahasa karena kita dari mulai aliyah tuh sama beliau sangat dekat. Bahkan beliau tuh kalau sama saya itu kadang-kadang kalau ketemu itu anti huna ta'ali suaya masyita, ayo mau aja Ustadz, indaki fulus ini Ustadz. Kalau bahasa masih ada uang, masih Ustadz. Saya kalau fulusnya tadi ngerti, yang lain ngerti. Itu beliau tuh Masya Allah, padahal kan itu Ustadz tapi kayak orang tua banget gitu loh. Saya sampai disangoni zaman tahun 90-an itu kan banyak ya uang, katakan 1.700.000 itu. Iya. Tahun 90 banyak banget. Akhirnya kalau zaman sekarang mungkin ya bisa sudah jadi berapa ya? Banyak, pokoknya haji itu masih 7 juta kok. Nah kan. Terus akhirnya tuh ini nanti buat bolak-balik Jakarta, nanti sewa hotel dan sebagainya gitu ya. Sama-sama teman-teman kan dari kampus gak hanya saya, ada Kak Anas, ada Kak Alikala, ada Mbak Dewi Setiati. Kebetulan yang juara saya sama Kak Anas itu, yang 2 belum juara. Jadi ya kalau Kak Anas itu juara putra nggih. Kak Anas itu di dai-nya, di dakwahnya. Akhirnya tuh Kak Anas bilang gini, ya udah wis kita nggak apa-apa, nggak juara-juara, wis pokoknya penting tampil maksimal gitu ya. Soalnya kan kita kan dari kecil, anak kecil-kecil semuanya. Saya lihat di sana tuh, ini wah Kak iku kok si juara, iku. Saya sudah minder itu. Loh, gimana? Wis itu kenangan terindah deh. Nggak jadi ikut deh tuh. Saya bilang begitu. Loh, wis nyampe Jakarta kok nggak jadi ikut. Aduh nanti saya daripada itu nanti wis memalukan Unhas nanti gimana? Wes bismillah lah. Itu Kak Anas yang memotivasi saya. Udahlah, masalah menang kalah urusan nanti. Yang penting kita tampil maksimal aja. Ya udahlah, saya dapat makor kalau nggak salah itu surat, kalau nggak salah itu Asy'ara kayaknya. Terus saya ada penyisian kan, bawa penyisian. Terus ketika mau final itu kan ada dari 5 putra sama 5 putri diambil untuk apa? Istilahnya itu juara 1, 2, 3 sama harapan 1, harapan 2. Akhirnya itu kok saya itu ditanya sama
salah satu seorang hakim perempuan itu, kamu undian berapa? Saya undian ini Ustazah, nanti ini insya Allah masuk ke final. Oh ya Ustazah, syukuran. Saya gitu, saya kok masuk final? Saya ini kan paling kecil di antara mereka semuanya, tak mungkin nih, orang keliru paling. saya rasa keliru ya. Wong saya nggak pede bacanya. Waktu itu kayak kurang apa ya, kurang maksimal gitu ya. Jadi saya kayak nggak belum puas gitu loh dengan apa yang saya presentasikan. Akhirnya nggak mungkin lah kalau saya. Akhirnya kok dipanggil nomor undian saya, loh, ayo maju, ayo, loh, iya. Terus ini suratnya dikasih Muzammil itu. Saya masih ingat, ya Allah, surat Muzammil itu adalah terakhir saya baca MTQ ya. Habis itu sudah nikah, nggak boleh MTQ lagi. Akhirnya itu ya Allah. Berarti ini yang terakhir ini MTQ ini. Iya, terakhir ke ayah ya. Udah nak, wis sekarang teruskan ayah, wis MTQ-nya udah dari cilik sampai tua ingin wis MTQ, saiki meneruskan ayah. Maksudnya apa ya? Ya sekarang ayah ini kan ya ibaratnya dakwah kemana-mana. Ya sekarang ya meneruskan, ya Allah ya, saya belum bisa nata hati saya. Orang mau memberikan mau itu hasanah kan seharusnya harus bisa memberikan uswatun hasanah. Saya merasa belum bisa, saya belum bisa manajemen hati saya. Ya inilah pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, akhirnya tahun 2000 berapa itu ya? 2001 saya itu disuruh gantikan di daerah sana, daerah puncak awal gunung. Itu awal sekali pendakwah. Tapi sebenarnya waktu masih belum menikah, masih ting-ting. Ketika itu saya pernah diundang di daerah Cirebon, di daerah Buntet. Lah, kebetulan di daerah Buntet itu ada pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Fuad Hashim. Nah, ketika itu saya ngajar keponakan-keponakan beliau yang berada di Jatiwangi. Lah beliau waktu silaturahim ke dalamnya saudaranya itu, ini apa, kaset apa suara orang? Ini suara orang begitu. Akhirnya saya masih kaset ya Bu ya. saya di apa namanya? Disamperin gitu loh. Teh, di mana teh? Loh, kok bahasa begini? Saya kan saya dari Jawa Timur. Bapak, saya nggak tahu kalau belinya kiai begitu ya. Terus ternyata saya bilang terus teh coba dong, saya dikasih beberapa makro, saya dikasih apa namanya, kenangan. Nanti saya minta kasih kenangan loh. Oh iya nggak apa-apa. Terus saya dibilangin sama saudaranya, ini Pak Kiai Pondok Buntet. Oh ya Allah Pak Kiai, maaf gitu ya. Masa sampai kayak bapak gitu kan. Jadi akhirnya dikasihlah yang namanya karangan beliau. Apa ya, kayak semacam lagu Nahdlatul Ulama. Saya masih ingat, ya Nahdlatul Ulama anti mahabbati wa masarrati. Itu ada di kaset, direkamkan di tip gitu, tip recorder ya. Jadi di kaset, ya Allah. Ya Allah, beliau dituliskan beliau sendiri, tulisannya bagus, kaidahnya khot gitu. Jadi suaranya beliau bagus. Tulisannya juga bagus, Masya Allah ya Fuad Hashim. Kalau Anda berbicara seperti ini, saya kayaknya kembali lagi ke masa-masa bersama-sama berenang dengan komunitas beliau. Masih sugeng beliaunya? Sudah kapundut. Beliau di YouTube ada kayaknya, Kiai Haji Fuad Hashim. Nanti ada itu tadi. Masih Duria dari Buntet nggak? Beliau yang punya pondok Buntet itu. Ya Allah, saya masih terngiang banget sama beliau. Jadi MTQ itu membuat saya ibaratnya itu apa ya, mengerti bagaimana kekurangan dan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya cari ya, dalam variasi-variasi lagu. Ketika kita presentasi gini, oh tadi aku berarti ini aku, kalau dia begitu aku harus begini. Jadi kita nggak boleh ibaratnya pakem satu lagu gitu. Jadi satu variasi gitu. Kita harus tahu bagaimana Dewan Hakim. Misalkan orang mau makan nasi pecel, dikasih nasi pecel lagi. Sekali waktu kasih aja deh sambal klotok pencit atau apalah gitu ya. Soto kan kalau soto terus gitu kan ya, ada suasana baru. Jadi kita harus pandai-pandai melihat suasananya para Dewan Hakim. Dari teman-teman yang final-final itu semuanya memakai variasi-variasi yang Jakarta-Jakartaan begitu ya. Saya pakailah variasi-variasi Jawa Timuran. Kayak di ada Jakarta-Jakartaan, Jawa Timur maksudnya, itu ada gitu. Gini, kalau misalkan di Ros itu kan, di Ros itu kalau Jakarta Ros jawabnya kan kelihatan banget gitu kan. Masa aku bunyi? Ya, apa ya istilahnya, ciri khasnya sendiri gitu nggih.
Kalau di Jawa Timur tuh kan ya Fuad itu ya, Ustadz Fuad Hasan. Ustadz Fuad bukan Fuad Hasim bukan. Ustadz Fuad Hasan, beliau juga almarhum juga. Ketika itu memberikan saya variasi ini nak, nanti ini yang terkini, nanti kamu coba aplikasi di ayat. Oke Ustadz, saya dikasih ros asli juga. Dari kalau Jawa Timur itu kan ujungnya ada pantulan begitu kan. Nah, kalau di Jakarta kan yang agak sedikit kalau ibaratnya itu menusuk begitu. Jadi ibaratnya ada ciri khasnya masing-masing. Jawa Timur kayak gimana? Mungkin dari karakter manusianya begitu juga ya. Oh gitu nggih. Iya. Pengaruh juga gitu. Nah, begitu. Iya. La 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 la. Itu Ros ini. Oh nggih. Nah, ini Jawa Timuran. La 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 lil. Ya waktu itu ada Ustadz Zaid Mahmud almarhum juga. Ini nak pakai itu. Kalau dari Jakarta kan la 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 la. Nah, ada begitu. La la. Nah, ada hentakan begitu dia. La 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 la. Jadi beberapa variasi itu kita rangkum, kita agendakan. Kalau kita memiliki variasi banyak itu kan ketika kita tampil itu kok memang sudah dipakai itu sudah kita cari yang beda begitu. Karena bisa menguasai beberapa variasi akhirnya nanti kira-kira kalau nanti hakimnya biar hakimnya tuh disediakan variasi ini biar nggak jemu juga kan. Nah kalau di Ros asli begitu, di Ros Ta'ala namanya bagaimana, di Ros jawabnya bagaimana, di Zanjironya bagaimana, itu kita cermati betul. Jadi kita MTQ nggak hanya kita terus kita lihat pas waktu kita mau tampil aja. Jadi dari awal situasinya juga dilihat. Kita dengarkan. Mesti pintar dong. Baru ngerti loh saya kan ngerti. Inilah namanya kompetisi. Itu istilahnya semuanya nggak ada yang jelek, baik semuanya. Cuman kita bagaimana jadi yang terbaik? Lah kita harus pandai memanajemeni tadi yang dipresentasikan. Kita harus bisa peka. Sensi. Nah, nanti aku harus begini. Kayaknya dan hakim jemu deh dengan begitu. Ujung nahawan. Kalau begitu terus kan lah yo kok ngono ae. Nah, jadi mah yang bagaimana? yang beda bagaimana? Nah, begitu. Jadi ngerti dan ini juga bisa jadi pembelajaran untuk para pemula ya yang atau mungkin yang jam terbang juga pengaruh sebenarnya itu ya Bu Siti ya. Iya, jam terbang juga pengaruh. Saya itu gini, waktu masih bujangan, masih belum menikah itu kan masih dieksis di Kori ya, jadi profesinya Kori. Saya di pondok itu bisa dihitung jari, jarang di pondok karena seringnya anak-anak kalau mengatakan saya gitu ya. Padahal ya kok malah kok didadekno artis, jangan digitukan lah Quran. Saya kan ya memang ibaratnya diminta untuk baca kayak misalkan kadang-kadang di Kodam, kadang di Polda, kadang juga ya di mana akhirnya banyak undangan. Iya, gitu. Banyak banget. Dan di Cukir tuh sebenarnya banyak kori banyak banget. Tapi nggak tahu ya, kok yang paling sering keluar dan kayaknya nggak pernah nyabani pondok itu saya. Begitu ketika itu. Mungkin hokinya ada di saya gitu ya juga. Terus ketika sudah di luar kota kayak misalkan di Bali, itu kadang-kadang tidak satu tempat saja, ada kadang 5 tempat, 4 tempat, sehingga saya menginapnya itu sampai pernah ada 1 bulan daripada bolak-balik Bali gitu ya. Akhirnya nginep. Nginepnya itu juga waktu itu ada anak Wali Songo yang dari Bali, sehingga kita nggak sampai keluar biaya begitu kan. Ya alhamdulillahnya para pengasuh, para ustadzah mereka semua, beliau semua mendukung prestasi-prestasi saya dan mendoakan saya. Waktu di Unhas juga begitu. Waktu kita habis menang itu ya, kita disambut sama Pak Rektor di koridor situ, ada dari teman-teman itu
Waktu itu rektornya siapa, Bu? Pak Fauzi Makarim. Oh, Pak Fauzi Makarim. Beliau alhamdulillah mumtazah, masya Allah. Akhirnya ada piringan Iya, ingat nangis, jadi pengen nangis. Enggak. Masih begitu. Ya Allah. Enggak. Nangis aja. Jadi keinget. Allahu Akbar. Ada bayangan-bayangan beliau. Waktu itu kan saya masuk ke majalah Depak itu apa ya? Majalah MPA kayaknya ya. Ya ulah MPA saya lupa. Terus ada Jawab Pos itu pernah mewawancarai saya tahun itu. Setelah itu kan keluar gitu ya di pemberitaan gitu, mahasiswi IKH. Waktu itu masih IKH, masih belum Unhas. IKH juara M3 begitulah. Pak Dar tuh ya juga. Pak Dar, ini kamu aku jadi kayak ya Allah saya ingin nangis. Beliau sudah sekarang nggak ada, ya Allah. Beliaulah yang mengantarkan saya untuk bisa sampai di puncak ketika itu. Doa-doa beliau. Kalau misalkan kayak saya banyak orang yang lebih dari saya, ini karena doa dari para asatidzah. Mohon maaf ya terbawa. Terbawa. Karena kasih sayang mereka itu sangat lekat. Sebenarnya saya tahun berapa itu diminta untuk ngajar di Unhas juga. Saya diminta ada waktu ngajar. Ini saya kasih mata kuliah Ulumul Quran itu. Kamu kan mutakharijah min MAK tuh. Ya Allah Tat, lala fima ba'din saya gitu kan. Nanti aja Tat, saya belum siap, soalnya nanti daripada saya ada jadwal saya nggak bisa masuk kan juga nanti malah terbengkalai. Karena memang jadi pelayan umat itu kan waktunya nggak pasti. Sekarang di sini, sekarang di situ, di mana-mana gitu kan. Khawatirnya nggak bisa ngasih lebih banyak. Betul. Makanya saya pengen. Itu waktu itu sudah jadi pendakwah jenengan? Ketika diminta untuk ngajar di Unhas. Sudah. Itu kalau nggak salah tahun 2002 ya, saya diminta. Ayo, kita bersama-sama. Ayo kita masuk di Pasca. Terus saya, insya Allah saya masuk di Pasca Ustadz. Cuman untuk sama-sama berjuang di dalam saya masih belum bisa. Iya, jadwalnya padat. Dia bilang begitu beliaunya, masya Allah. Lah ada Ustadz Makinuddin ya. Beliau itu, alhamdulillah beliau masih suka, tapi agak sakit ya sekarang. Beliau juga ya Allah memotivasi saya dari dulu tuh. Kalau manggil saya bukan nama saya, namanya manggilnya tuh Bunyai. Ya Allah Ustaz, laisa kadzalik. Sahih itu jeda tuh. Lah bahasa anti ba'din Bunyai. Afwan Ustaz. Kalau bahasa Jawanya, kamu tuh nanti Bunyai, kamu itu. Enggak Ustaz, maaf saya malu lah kalau dibilangin begitu. Enggak, kamu tuh enggak percaya sama saya. Saya kalau sekarang ini jadi doa gitu ya Allah. Padahal kan impiannya kan ayahanda itu pokoknya pingin punya anak yang ngajar. Uang mulang iku nak mulya nang ngone sisine Gusti Allah nak. Paling api-api wong sing mulang. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Di skripsi moto itu saya pakai itu. Ini motonya Radio Suara Tebuireng juga ya kan? Ya Allah kok ada di skripsiku. Ya Allah ya Karim. Terus juga ada di sebelum ada hadis Fadlul alimi ala abidi ka fadlul qamari ala sairil kawakib fa innal ulama warasatul anbiya. Di situ ada saya mengambil al ulama warasatul anbiya, itu kan saya membahas tentang profilnya Mbah Yai Adlan Ali. Beliau adalah pengasuh pondok saya. Beliau juga mursyid thariqah Qadiriyah Waraksabandia. Jadi kiprah beliau dalam hal keagamaan di umat itu luar biasa. Jadi waktu itu skripsi saya meneliti tentang beliau. Terus ketika kita melihat moto khairun nas anfa'uhum linnas, saya berusaha untuk aplikasi di pondok itu sudah tahun berapa itu sudah ngajar. Saya diminta Mbah Nyai Musyafa'ah Adlan memberikan waktu di MTS, di CMG. Terus sampai sekarang ini alhamdulillah masih di pondok hari Jumat sampai di MAPM itu hari Kamis. Aduh, ini di Unhas kalau ya mungkin 1 bulan sekali begitu. Ini karena waktunya kayaknya. Tadi aja saya tinggal tuh banyak tamu di dalam itu banyak sekali. Dari Surabaya, dari Sidoarjo. Mohon maaf, sudah insya Allah nanti kalau nututi tungguin saya, kalau nggak nututi ya monggo sendiri akan saya gitukan. Terus saya teman-teman Yayasan Rapat saya tinggal, pokoknya yang penting
saya pasrah nanti hasil akhirnya kayak gimana. Saya sendiri sebagai pengasuh, sebagai ketua yayasan, otomatis sebenarnya harus ibaratnya eksis di situ ketika sekarang ini. Tapi saya akan, ini sudah janji sama Mbak Rofi. Alhamdulillah Mbak Rofi, Masya Allah. Agak sedikit dipaksa kayaknya. Tidak apa-apa. Karena apa ya, besok malah lebih padat lagi. Jadi ini saya anggap waktu yang mungkin ibarat masih bisa ditolerir gitu. Bu Siti, dari Qori ke pendakwah. Nah, ini kan bisa jadi berbeda gitu. Nah, ada apa tapi kalau Bu Siti kayaknya sih gampang-gampang aja gitu. Amin ya Allah. Sebenarnya begini, ini belak-belakan aja ya. Kalau Qori itu kan sudah jiwa saya, sudah katakan mendarah daging jadi bagian hidup saya ya. Saya dimanapun, kapanpun, ayat apapun, insya Allah saya siap. Cuman kalau waktu disuruh untuk dakwah itu ya, saya tuh sebenarnya agak nervous juga itu. Karena apakah kan saya awal itu saya nggak bisa ngomong Jawa. Mohon maaf, walaupun kita ngomong Jawa Timur, tapi ngomong Jawa halus itu kayaknya masih jauh sekali halusnya. Jadi saya nggak bisa. Itu tantangannya mungkin ya Bu Siti. Iya. Jadi untuk komunikasi, apalagi di lingkungan Tebu Ireng misalnya di Cukir. Kalau misalkan saya masuk kampus itu di Fakultas Dakwah, ya mungkin ada bagaimana berapologi, bagaimana berintonasi begitu kan. Karena saya itu masuknya di tarbiyah, jadi saya agak menyesuaikan itu. Ya Allah, aku nervous, kok aku nggak pernah merasakan sedingin ini tanganku ya Allah. Allahu Akbar. Iya, saya diminta di daerah puncak sana di balik Kambang itu ya. Ya nanti saya nggak bisa bahasa Jawa ya nopo ya. Engko iso dhewe nak. Ayah saya itu bilang, ya Allah ya Allah doain nih, wis tak dongakno nak. Wis bismillah budal. Saya berangkat di sana, saya itu kok tiba-tiba itu kan ada muqaddimah dan sebagainya. Terus bahasa Jawanya pertama-tama itu pertama-tama apa ya? saya berpikir apa bahasa Jawanya itu ya. Terus saya ingat aja ayah, kalau saya lihat kan dari kecil saya ngelihat ayah dakwah gitu kan. Sepindah monggo sareng-sareng. Ini kan ya Allah. Jadi kalau masalah muqaddimah isi, insya Allah kita mampu ya, karena kita berada di komunitas pondok pesantren Putri Wali Songo. Setiap hari Jumat itu kita ada muhadharah, ada khitbah. Cuman untuk penyelesaian bahasa itu. Karena saya dari 3 tahun tuh belugh. Gak boleh ngomong seperti ini. Kita la yajuz antakallam bil-lughah al-arabiyyah kulla yaumin kulla waqtin. Kadek konangan sak kata 1.000 rupiah. Oh gitu. Takzirnya itu 1.000 rupiah, bukan main-main. Nasi itu masih 150.000 bro. Nasi masih 150 rupiah. Nah 150 rupiah, 1.000 rupiah kan banyak banget, ya kan? Iya. Biarkan saja nanti. Ini lagi asik-asiknya ya, nanti aja biar. Jadi saya itu gini, Masya Allah, ini bahasa ini aku kok kangelan. Jadi saya sering dengerin ayah saya, ya belajar dari ayah. Jadi saya ingat imajinasi saya ketika waktu kecil yang selalu bersama-sama dengan ayah. Itu saya ingat kembali, saya buka memori saya lagi. Jadi saya kalau ceramah itu, kalau dakwah itu ingat ayahandaku. Oh ayahandaku begini. Jadi aku jadi fokusnya itu di ayah begitu. Saya nggak pernah ke orang lain itu enggak. Jadi ke ayah saya. Modelnya ayah. Cuman untuk kayak misalkan Quran itu kita, kalau ayahku kan biasanya dikiroakan tapi kiroahnya panjat itu gitu ya. Kalau saya pakai ros, pakai nahawan, pakai hijaz seperti itu. Jadi kita tilawahkan. Terus ada kadang juga sentilan di apa ya istilahnya intermezzo lah, katakan ada sedikit humorisnya, ada sedikit katakan bahasa yang bahasa Jawanya jemotos begitu. Ya untuk supaya membuka suasana biar agak fresh begitu kan. Ada nyanyian begitu kan juga. Kayak misalkan ada orang masyarakat tuh kalau nggak ada istilahnya variasinya kan ngantuk ya. Ngantuk betul. Apalagi kalau malam kan. Enggak, makanya kita kasih sedikit lah, katakan ada dangdut, kayak Mbak Evi Tamala dulu itu waktu di pondok itu, kalau rokan itu kan masih nyetel yang namanya musiknya Mbak Evi Tamala itu bermanfaat itu juga tuh. Iya. Jadi saya kayak mantenan itu kan ya. Ada untuk membuka suasana supaya hidup itu ada nyanyian Mbak Evi Tamala yang malu
aku mengatakan. Itu kan nyanyian-nyanyian yang ibaratnya memasyarakat banget gitu. Banyak jadi dikenal. Juga itu yang kekinian juga kadang-kadang gitu. ada lagu tempo-tempo dulu Mas Habi kayak rasa cinta, gitu itu kita olah aja gitu. Jadi kita masukkan sedikit-sedikit ini supaya apa? Ini sebenarnya tidak untuk riya atau memamerkan suara, tidak sebenarnya. Karena apa? Masyarakat itu kan ada yang agamis dan juga ada yang nasionalis. Kalau yang agamis itu kita kasih materi aja, kita dia sabda panditura tuh tawaduan. Tapi kalau orang-orang yang orang yang nasional, wah mesti kalau nggak ada apa-apanya kok kayaknya ayam ngantuk gitu loh. Nah, makanya harus ada sesuatu yang ada harus fresh gitu. Betul. Jadi dibahas aja sih. Tantangannya sendiri-sendiri gitu kalau pendapatnya. Bu Siti, mungkin bisa ngasih semacam tips ya. Motivasi juga untuk para kori-kori yang masih di awal-awal gitu. Oke, tetap semangat berlatihnya, harus istiqomah. Karena apa? Kelincahan suara, cengkok suara itu kalau tanpa adanya latihan itu akan berat. Ibarat pisau itu kalau tidak pernah diasah itu kan berkarat. Suara juga begitu. Kalau tidak kita latih itu juga akan terasa berat. Lah, supaya suara itu terlihat lincah dan cengkoknya elastis, nah harus giat berlatih, harus istiqomah, olahraga. Terus juga yang tak kalah pentingnya itu ya tetap ibaratnya itu jaga kesehatan, pola makan kita jaga. Yang namanya kori itu ada suara buatan dan suara alami. Lah kalau suara alami, kalaupun misalkan tidak nyun sewu, makan pedas, makan minum es dan namanya suara alami dari tetap, produknya Allah. Nggak apa-apa santai gitu, aja. Santai aja gitu. Iya, saya malah suka pedes sambal itu. Gorengan-gorengan gitu. Iya, biasa itu di pondok itu kan selalu kan makan gorengannya buk, terus juga nasinya Mbak Hol yang pedesnya itu, terus juga es kecupnya Bulgen. Itu saya minum itu setiap Betul itu, cuman kalau itu yang tak ada masalah di suara alami. Tapi kalau suara buatan yang pingin betul-betul maksimal menjadi kori-koriah yang punya prestasi, jaga dulu lah. Apalagi apa yang namanya gorengan itu kan kadang buat serak atau apa, itu dihindari dulu. Kayak misalkan pedes, kayak es atau apa, kalau misalkan setelah makan atau minum itu kayak terasa nggak enak di tenggorokan, jangan diteruskan. Kalau bisa selain kita menjaga kesehatan juga jaga hati. Bagaimana hati kita supaya bisa aplikasi lafdhon wa ma'nan wa amalan, tidak sombong begitu. Diberi Allah kelebihan yang namanya suara, tidak semua orang mungkin memiliki itu. Tapi di situ kita harus betul-betul jaga hati kita. Bagaimana Allah melihat kita dalam pemikiran kita, Allah melihat dalam aplikasi haliah hidup kita, Allah juga lihat. Makanya kita sebagai orang-orang yang berada dalam naungan Al-Quran, dalam komunitas Al-Quran, bagaimana aplikasi lafdhon wa ma'nan wa amalannya itu yang paling penting. Ya. Mungkin yang agak susah itu yang terakhir tadi itu ya, jaga hatinya. Iya betul itu. Susah gitu. Karena jihad yang paling besar diantaranya adalah jihad dan nafsi, memerangi hawa nafsi yang ada dalam diri kita gitu kan. Masya Allah, mudah-mudahan para ahli Quran selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada yang ditambahkan? Itu aja Ibu. Matur nuwun Bu Siti. Oke, sama-sama. Sudah merepotkan waktunya Bu Siti ini. Oh, enggak apa-apa Mbak Din. Karena apa? Saya sebenarnya dari hari apa sama Mbak Robi itu ya. Tadi sudah di bel sama di calling, di chatting sama Mbak Robi. Nanti jadi ke Suara Tebu dong. Oh iya insya Allah. Ini masih Mas tadi itu masih banyak bersama-sama para yayasan. Terus saya keluar ada tamu-tamu banyak sehingga saya gak terlambat di sini gitu ya. Oke, matur nuwun Bu Siti, mudah-mudahan sukses. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan selalu sehat Bu Siti di tengah aktivitas yang banyak banget. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat santri, terima kasih untuk yang selalu juga setia bersama podcastnya Radio Suara Tebu Ireng di hari Jumat. Saya pamit, khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.